Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nur Alam. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Rashid Ridha. Di sini saya menyusun untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah, yaitu metodologi studi Islam. Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini, dikenal sebagai Rashid Ridha, adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdullah. Kelahiran tanggal 23 September 1865, Kalamoun, Libanon. Meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935, Kairo, Mesir. Nama lengkap Muhammad Rashid Ridha. Orang tua Ali Ridha, kebangsaan Mesir Utsmaniyah. Pendidikan Muhammad Rashid Ridha: di samping orang tuanya sendiri, Rashid Ridha juga memperdalam ilmunya kepada sekian banyak guru. Taman-taman pendidikan yang ketika itu dinamai Al-Qutbah menjadi tempat pembelajaran di mana masa kecilnya di sana diajarkan membaca Al-Quran, menulis, dan dasar-dasar menghitung. Setelah tamat, Ridha melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah di Tripoli, Libanon, yang mengajarkan nahwu, syaraf, akidah, fikih, berhitung, dan ilmu-ilmu bumi. Saat proses pembelajaran, bahasa pengantar digunakan adalah bahasa Turki, dan mereka mempersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 Hijriah sampai dengan 1822 Masehi, Rashid Ridha pindah ke sekolah Islam negeri yang merupakan salah satu sekolah terbaik pada saat itu dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar selain bahasa yang lainnya. Sekolah ini dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syekh Husain Al-Jisr. Syekh ini yang kemudian mempunyai andil besar terhadap pola pikir Ridha, karena hubungan antara keduanya tidak berhenti meskipun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki. Syekh Husain juga memberikan kesempatan kepada Ridha untuk menulis dan beberapa surat kabar di Tripoli. Kesempatan itulah yang kelak mengantarkannya memimpin majalah Al-Manar. Pada tahun 1314 Hijriah sampai 1897 Masehi, Syekh Al-Jisr memberikan kepada Rashid Ridha ijazah dalam bidang ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Selain guru tersebut, Rashid Ridha juga belajar pada guru-guru lain, walaupun pengaruh mereka kepadanya tidak sebesar pengaruhnya. Guru-guru tersebut antara lain Syekh Mahmud Nasyabah, seorang ahli dalam bidang hadis yang mengajarkan sampai selesai sehingga Ridha mampu menilai hadis-hadis yang dhaif dan madhu. Yang kedua, Syekh Muhammad Al-Qawwiji, seorang ahli hadis yang mengajarkan salah satu kitab karangannya dalam bidang hadis. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Fahri, guru yang mengajarkan sebagian kitab Nail Al-Atur. Yang keempat, Al-Ustadz Muhammad Al-Husaini, dan yang terakhir Syekh Muhammad Kami Al-Fahri. Selain mencari ilmu, Rashid juga merupakan seorang yang mempunyai kepribadian alim dalam beribadah. Masjid tempat kualat dan membaca kakeknya dijadikan Ridha sebagai tempat belajar dan beribadah. Dalam buku harian Ridha yang menulis, "Aku selalu berusaha agar jiwaku suci dan hatiku jernih, supaya aku siap menerima ilmu yang bersifat ilham, serta berusaha agar jiwaku bersih sehingga mampu menerima segala pengetahuan yang dituangkan ke dalamnya." Ridha juga gemar membaca dan mempelajari kitab Ilyah Ulum al-Din karya Al-Ghazali. Perbuatan inilah yang sangat mempengaruhi jiwa, sikap, dan tingkah lakunya. Ridha sangat berhati-hati dalam bersikap. Ini dilakukan demi menjaga dirinya agar terjauh dan tidak hanya dengan sifat-sifat yang tercela. Beliau menjadi pemuda yang nyufi dalam kehidupan sehari-harinya, dan terkait Naqsabandiyah dijadikan sebagai wadah dalam penguat spiritualnya. Karya-karya yang dihasilkan semasa hidup Rashid Ridha pun cukup banyak, antara lain Tarikah Al-Ustadz Al-Imam Asy Syekh Abduh, Sejarah Hidup Imam Syekh Muhammad Abduh, Nida li Al-Jins Al-Latif, Panggilan terhadap kaum wanita, Al-Wahyu Muhammad, wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW,
Yusr al-Islam wa Usul at-Tashri' al-Am, kemudian agama Islam dan dasar-dasar umum penetapan hukum Islam. Al-Khalifah wa al-Imam al-Uzuma, khalifah dan imam-imam besar. Muhawarah al-Muslih wal al-Mulaqi, dialog antara kaum pembaharuan dan konservatif. Zikra al-Maulid an-Nabawi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Hakuk al-Marah al-Salihah, hak-hak wanita muslim. Kontribusi Rashid Ridha pada zaman sekarang yaitu dalam bidang agama. Rashid Ridha berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan sejarah agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur bid'ah dan khurafat. Rashid Ridha juga menegaskan jika umat muslim ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan ketuntunan hidup modern. Ia kemudian mengamati paham fatalisme yang menyelimuti umat Islam pada waktu itu. Rashid Ridha berpendapat ajaran Islam itu harusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya timbul terpecah pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rashid Ridha perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab, bahkan termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut mazhab Hambali. Pandangan saya terhadap tokoh Rashid Ridha yaitu beliau rajin menuntut ilmu dan rajin beribadah kepada Allah SWT. Latar belakang berpikiran seperti itu, Rashid Ridha berpendapat ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya timbul perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya bersikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rashid Ridha perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab, bahkan termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut mazhab Hambali. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan dari fokus pembahasan yang ditunjukkan mengenai pemikiran Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha, maka ada 3 jenis pemikiran yang akan disimpulkan, yaitu pemikiran agama, pemikiran pendidikan, dan pengetahuan, serta pemikiran politik. Pemikiran agama seorang Rashid Ridha Muhammad Ridha bisa dikatakan sebagai pemikiran Muhammad Abduh. Ia menyadari bahwa umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham-paham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti segala khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Ya, segitu saja penjelasan saya tentang tokoh Rashid Ridha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.